Halo teman-teman, kembali lagi di materi membangun web desa. Jadi di video ke-9 ini kita coba login dulu ya ke web desanya. Admin, labelnya admin, 1234 login. Nah, ini kan ada error ya karena file dashboard di bagian controller admin. Nah, jadi teman-teman harus sesuaikan lagi ini form eh, di bagian admin ya. Ini kan V dashboard ya. Harusnya kita buat di sini sebuah halaman eh, dari V admin ya. Admin titik PHP. Nah, untuk admin jadi teman-teman di sini ganti aja ini admin dengan V admin. Oke, ini ganti dengan dashboard admin ya. Kita perbaiki ini ya teman-teman karena di video sebelumnya kita belum buat ya, ketinggalan, lupa dan ketinggalan untuk menambahkannya, memperbaiki page-nya di sini ya di bagian admin index admin. Oke, kita refresh lagi. Oke, udah ya. Dashboard ini udah. Kemudian kita ke pendidikan ya. Nah, di sini kita buat menambahkan data pendidikannya. Jadi, teman-teman di bagian pendidikan kita buat tabelnya, bisa enggak diperkecil ya? Tabel SM. Kita perkecil aja tabelnya. Oh, nggak bisa ya? Ya, berarti udah bawaan dari template-nya. Oke, kita ke template-nya, kita ambil yang namanya uh, set. Nah, public backend template ya. Nah, kita ke bootstrap aja langsung ya, ke bootstrap. Ini kita pakai bootstrap 4. Nah, kita gunakan modal ya di sini ya, teman-teman. Konten, komponen, modal ya. Oke, modal di sini kita pakai ini ya. Ini ada demonya. Nah, untuk tombolnya, oke, kita pakai taruh di atas tabel ini. Ini tambah ya, tambah. Ini add ya, kita kasih aja add nama targetnya. Oke, ini refresh. Oke, ini tambah ya. Nanti kita tambahkan datanya di sini. Oke, kita lihat dulu di bagian widget. Apakah kita bisa menambahkan uh, sebuah tombol di pojok kanan atasnya, visitable widget. Ini ada widget ya. Oke, button. Oke teman-teman, tambahkan aja di sini ya buttonnya. Button add, btn sm. Kita perkecil aja tombolnya. Oke, nah ini udah kecil ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman tambahkan aja br di sini. Oke, refresh. Oh, belum mau. Tambahkan lagi. Oke, nah ini dia tambah ya. Nah tambah ini bisa teman-teman kasih aja i di sini. Tag i, i kelas pas plus. Oke, nah ini tambah ya. Kemudian kita buka bootstrapnya tadi lagi, udah hilang. Oke, kita ke bootstrap 4. Konten, komponen, kemudian ada button, apa namanya, modal ya, modal. Kita ke modal, ini kita udah ambil tadi ya, kita udah ambil tadi contoh modal tadi. Ini dia, mana dia,
Nah, ini dia ya, kita udah ambil. Kemudian kita ambil ininya. Oke, modalnya ya. Nah, modal itu kita taruh di sini. Ya, di bagian fee pendidikan, modal. Ini ganti ID-nya dengan add ya. Sesuai dengan data target dari sini. Oke, kita refresh. Oke, tambah. Oke, ini modalnya ya. Muncul modalnya. Oke. Ini kita kasih judulnya modal tambah. Nah, ini judulnya apa? Dolar judul. Oke, press. Nah, tambah. Nah, ini tambah pendidikan. Nah, ini save ya, simpan. Oke, simpan. Ini tipenya itu submit ya. Submit. Oke, ini close button. Oke. Kemudian di sini kita atur ya. Teman-teman perlu tambahkan itu yang namanya echo form open. Kita arahkan ke pendidikan / insert data. Oke, kemudian di sini form close-nya ini modal. Oke, PHP echo form close. Oke. Nah, refresh tambah. Oke, nanti simpan mengarah ke pendidikan insert data. Oke, nah kita buat dulu inputan datanya. Nah, yaitu inputan datanya cukup mudah, div titik form grow. Oke, kemudian labelnya. Ini labelnya apa? Ini pendidikan ya, pendidikan. Kemudian input tipenya nggak perlu, name perlu, name. Kemudian pendidikan. Kemudian kelas form control. Nah, kemudian required. Oke. Press tambah. Ini pendidikannya nanti ya diisi. Nah, ini placeholder. Placeholder itu pendidikan. Refresh. Nah, tambah. Pendidikan isi aja pendidikannya apa. Oke, kalau udah pendidikan, berarti kita buat sebuah function ya di pendidikan public function public. Oke, function insert data. Oke, dolar data. Nah, kita ambil inputan dari pendidikan. Oke, this request get post ya. Nah, itu pendidikan. Oke, koma. Oke, pendidikan ya teman-teman. Nah, nanti data ini kita simpan ke mana? Jadi kita simpan ke sini, ke view. Ini dia, view ya, view. Kita simpan ke model pendidikan ya. Nah, ini buat di sini public function insert Nah, insert data ya. Oke, insert data. Nah, this db terus tabel
Nah, nama tabelnya TBL pendidikan. Kemudian insert. Nah, dengan parameter data. Oke, kalau datanya sudah di insert, itu kita kirim this model pendidikan ya ke insert data. Oke, dolar ke data. Oke, nah kita buat sebuah session ya. Kita ambil aja session yang sudah ada. Nah, ini contohnya. Nah, pendidikan. Ini kita buat session insert ya. Insert. Nah, nanti data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, kita redirect, return redirects to pendidikan. Oke. Nah, ini kita coba masukkan datanya, tambah pendidikannya A misalnya, simpan. Oke, masuk ya datanya. Nah, kita buat pesan di atas ini, pesan data berhasil ditambahkan, yaitu kita ambil aja dari login. Nah, kita ambil aja session ini ya. Atau teman-teman bisa lihat notifikasi di sini ya. Notifikasi ini, oh iya seperti ini, enggak. Notifikasi seperti itu kita pakai notifikasi yang di atas tabel aja ya teman-teman. Widget ini ada nggak ya di sini sampelnya? Oh nggak ada. Oke, kita pakai yang ini aja ya, kita pakai yang ini aja yang simple. Notifikasinya data berhasil disimpannya, kita ke pendidikan, kita taruh di atas tabel. Nah ini kita taruh di atas tabelnya. Oke, kita buat di atasnya ya, kita taruh di atas ini aja. Nah di sini ya nanti. Oke, kita PHP. Oke, nah pasti. Nah insert ya, insert variabelnya, insert nilainya, insert. Oke, kita coba tambahkan B, simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, oke, nambahnya teman-teman. Oke, datanya jadi bertambah. Oke, kita sekarang sudah berhasil menambahkan. Kemudian kita melakukan ubah data ya. Nah, jadi di model pendidikan untuk ubahnya, teman-teman cukup gini aja. Ini paste. Ini tetap update data. Update data. Nah, ini this db tabel. Kemudian ada where ya, kondisinya kita pindahkan ke bawah aja, where id pendidikan. Nah ini ini insert ya, institusinya adalah insert. Update ya, update ya, update data, update tabel pendidikan itu dolar data itu id pendidikan. Nah ini update datanya. Oke, kemudian ada lagi delete nya ya. Nah delete itu sama dengan update. Ini delete. Nah tabel pendidikan, nah ini ganti aja dengan delete. Oke, delete ya. Oke, perintahnya delete. Nah ini cuma ini aja ya teman-teman, untuk update dan delete. Oke, kita ke pendidikan. Nah kita memanfaatkan modal ya. Nah ambil for each ini tuh sampai habis ya. Nah kita paste di sini. Nah nomornya kita hapus saja, kita delete. Nah kemudian for each t
THTR-nya kita hapus ya. Nah, kita lakukan perulangan untuk editnya ya. Nah, untuk edit itu kita perlu yang namanya sama seperti ini. Data toggle dan data target. Nah, kupas saja. Kita paste ke sini. Ya, sini data toggle dan data target. Target ya. Nah, ini edit, kemudian ini delete. Nah, delete-nya berdasarkan $P ID pendidikan. Begitupun dengan delete itu ID pendidikan. Oke ya, P ID pendidikan. Nah, di sini di for each-nya kita ambil modal, ini modal add ya. Nah, itu catatannya. Kemudian kita kopas ini, paste di bawah for each. Nah, ini kita tambahkan P-nya ya. Ini edit ya, modal edit. Kita buat dulu untuk edit. Oke, ini P. Nah, ini kita P ID pendidikan. Oke, kita coba refresh apakah jalan atau tidak. Play edit. Oke, nggak jalan ya teman-teman. Kenapa ini? Ini harusnya edit ya. Edit. Kalau edit berarti kita udah saya. Nah, ini kita isi ya. Nah, kita isi dengan value-nya kita isi dengan pendidikan. Nah, misalnya pendidikannya ini SD atau setara, oke, maka muncul SD atau setaranya ya. Nah, nanti kita lakukan edit ya, insert data. Nah, ini update data slash titik P ID pendidikan titik P ID pendidikan. Nah, nanti dia akan nyimpan ke simpan ya. Nanti kita simpan. Oke, nah maka dia akan nyimpan ke update data yang ID-nya 0. Oke, ini saya buat. Kita buat dulu. Ini judulnya edit ya, edit pendidikan. Oke, nah kita buat fungsi dari edit di controller insert data itu sama dengan update data di sini. Nah, ini tambahkan aja dolar berdasarkan ID pendidikan. Nah, untuk edit itu cukup tambahkan aja di sini ID pendidikannya. Nah, oke. ID pendidikan. Oke, ID pendidikan. Kemudian ini insert data jadi update. Karena kita mau update ya, update data. Nah, kemudian ini ganti aja nilainya update ya. Data berhasil di update. Oke, kita redirect ke pendidikan. Nah, di bagian update ya, di bagian fee pendidikan, nah kita tambahkan ini untuk update misalnya kita kasih lagi if-nya, if update. Nah, kita bedakan warnanya update. Nah, ini yang insert tadi sukses ya, warna hijau. Yang ini warna primary aja. Nah, kemudian yang delete nanti warna merah ya. Nah, delete. Nah, danger. Oke, kita coba lakukan update dulu. Ini A-nya kita ganti simpan. Data berhasil diupdate. Oke, A ya. Oke. Sekarang kita buat untuk delete-nya. Untuk delete, ini di modelnya udah kita buat ya. Nah, kita tambahkan delete. Nah, di controller
sama, update dengan delete itu sama teman-teman. Nah, update data ini ganti aja delete. Nah, ini sama. Nah, ini dari dalam array cuman hanya ID saja karena kita mengupdate datanya akan berpedoman kepada ID. Nah, ini delete. Nah, data berhasil di delete. Nah, ini ganti aja dengan delete data. Oke, pendidikan. Nah, ini delete ya. Oke, nah di delete kita harus aktifkan juga modalnya di bagian pendidikan. Nah, ini kan modal. Ini udah pastikan teman-teman udah tambahkan data targetnya itu di sini nilainya ada delete ya. Pagar delete pendidikan. Oke. Nah, ini untuk modal edit. Nah, ini update aja. Update aja ya. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian untuk delete ya. Ini kopas saja ya, kopas sama ya. Di bawahnya masih di dalam for each, ini delete. Nah, ini ganti dengan ID-nya delete. Nah, ini delete. Oke, pendidikan delete data. Oke, pendidikan. Nah, ini nggak perlu lagi. Ini ambil data nama pendidikannya. Ya, kita kasih keterangan. Apakah yakin ingin nah, biar pendek aja, hapus data ini. Apakah apakah ingin hapus data? Nah, apakah ingin hapus data? Delete. Oke. Nah, data B. Oke. Nah, ini ganti aja ke delete ya. Delete. Danger. Oke, biar merah warnanya. Oke. Udah refresh. Nah, kita tambahkan. Tambah udah tadi ya. Ini kalau tidak sekolah, delete. Nah, apakah ingin hapus data tidak sekolah? Nah, ini bisa teman-teman taruh aja di dalam B ya. Oke, supaya bold. Oke, ini hapus data B ya, B. Oke, delete. Oke, nah udah data A. Oke, udah ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Nanti kita lanjut ke master data pekerjaan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.